Pemirsa, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengamankan 12 orang perempuan warga negara asing asal Vietnam. Mereka diamankan dan akan dideportasi karena diduga menjadi pekerja seks komersial di daerah Muara Karang, Jakarta Utara. Ke-12 orang warga Vietnam ini masuk ke Indonesia menggunakan bebas visa kunjungan dan datang ke Indonesia dengan tujuan berwisata. Namun mereka diduga bekerja menjadi pekerja seks komersial dengan tarif Rp5.600.000. Seluruh WNA Vietnam ini akan dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa pendeportasian dan dimasukkan dalam daftar penangkalan yang berlaku selama 2 tahun. Penindakan ini berawal dari laporan masyarakat yang masuk kemudian dilakukan penyelidikan selama 1 bulan. Saat ini kasus tersebut masih dalam pengembangan untuk mengungkap jaringan yang lebih luas. Penindakan ini berawal dari laporan masyarakat yang masuk ke kita. Kemudian dari laporan tersebut kita tindak lanjuti dengan melakukan lidik selama kurang lebih 1 bulan. Dari hasil tersebut kemudian kemarin kita melakukan penindakan di TKP dan ternyata benar ditemukan ada 12 warga negara Vietnam yang melakukan kegiatan menjadi pekerja seks komersil. Terima kasih masih bersama kami di Ayu Siang. Seorang siswa SMP di kota Surabaya menjadi korban perundungan teman sekelasnya selama 2 tahun. Korban mengaku tertekan hingga sempat ingin mengakhiri hidupnya. Kamu kelas berapa sekarang? Kelas 3 SMP kok. 3 SMP. Kamu mendapatkan bulian menurutmu dari 0 sampai 10 berapa skala nih? 8 kok mungkin kok. 8? 8 kok. Seorang pelajar SMP di Surabaya mengaku jadi korban perundungan yang dilakukan teman sekolahnya. Di salah satu tayangan wawancara dengan konten kreator, korban cewek mengaku mendapat perundungan hingga membuatnya malu dan ingin mengakhiri hidup. Ancam pakai itu kok. Pisau kok. Apas itu kok. Renang kok. Adi asar atom kok. Dipukuli sama ditendangi kok sama itu kok. Tenggelamkan kok. Korban yang mempunyai keterbatasan dalam berbicara ini mengaku dirundung sejak tahun 2022. Korban sempat melaporkan kejadian perundungan ke pihak guru atau sekolah, namun korban merasa laporannya tidak ditanggapi serius oleh pihak sekolah. Lalu ia melapor ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Saat korban mengadu ya, itu tidak ada solusi apapun. Bahkan teman diancam oleh pihak sekolah. Oh, diancam seperti apa, Pak? Diancam kalau kamu mengadu melapor, kamu akan tidak dinaikkan. Dari penyelidikan naik ke penyidikan. Dalam hal ini sudah ditangani oleh Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Ini untuk lengkapnya akan disampaikan oleh Pak Kasih. Berapa yang diperiksa dan untuk diperiksa saat ini masih dilakukan pemeriksaan oleh adanya anak-anak siswa tersebut dan pihak sekolah juga akan diperiksa. totalnya? Selain dari siswa juga kami juga melakukan pemeriksaan dari pihak sekolah juga. Oke. Juga korban juga atau bagaimana? Korban juga, pastinya juga pasti korban kami ambil keterangan lebih lanjut. Sementara menurut Kadit PPA Polres Pelabuhan Tanjung Perak, pihaknya sudah melakukan pemanggilan 6 siswa yang diduga pelaku perundungan beserta dengan sang kepala sekolah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, Ayus melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Bobby Kertanegara, kucing milik Presiden Prabowo Subianto mendapatkan penghargaan dari Google. Bobby menjadi salah satu sosok yang paling dicari sepanjang tahun 2024. Siapa yang tak kenal dengan Bobby Kertanegara? Kucing Presiden Prabowo Subianto ini ramai menjadi perbincangan. Popularitasnya membuat Bobby mendapatkan penghargaan dari Google sebagai salah satu yang paling dicari sepanjang 2024.
Bobby Kertanegara pun menerima langsung penghargaan tersebut dan diunggah di akun media sosial miliknya. Tak lupa, Bobby ucapkan terima kasih ke semua pihak termasuk Google Indonesia. Tingkah laku Bobby yang menggemaskan juga menarik perhatian dari dunia internasional. Kucing kesayangan Presiden Prabowo ini mendapatkan kado berupa mainan baru dari Kedutaan Besar Cina di Indonesia. Kado ini disertai dengan surat yang menyebut Bobby sebagai the first cat. Bobby Kertanegara menjadi perhatian karena tingkah lucunya selama berinteraksi dengan Presiden Prabowo. Awalnya, Bobby dikenal dengan nama Bobby the Cat. Kucing kesayangan orang nomor 1 di Indonesia ini merupakan kucing liar yang datang ke rumah Presiden Prabowo pada akhir tahun 2016. Kemudian Presiden Prabowo merawat Bobby di rumahnya. Bobby pun ikut bersama Presiden Prabowo pindah ke istana. Kini Bobby tak hanya menjadi Bobby the Cat, tetapi juga Bobby the First Cat. Di saat penting, kita perlu yang terbaik. Aqua, 100% murni, alirkan kebaikan alami, dukung 100% performa. Aqua, 100% murni, pilihan Timnas Indonesia. Hingga hari ke-7, pemirsa, banjir masih merendam ratusan rumah warga di 2 desa di Jombang, Jawa Timur. Ketinggian banjir masih mencapai 1,5 meter. Banjir masih terus merendam ratusan rumah warga di 2 desa di Jombang, Jawa Timur. Kedua desa itu adalah Desa Jombok dan Desa Blimbing, Kecamatan Kesamben. Meski berangsur surut, namun genangan air di Desa Jombok masih setinggi 1,5 meter. Meski sudah disediakan 3 tempat pengungsian oleh pemerintah, namun banyak warga yang memilih mengungsi di tempat lainnya seperti musola, masjid, atau di rumah sanak saudaranya. Sementara itu, untuk menghibur warga, para anggota polisi memberikan trauma healing kepada warga yang tinggal di pengungsian. Selain diberi hadiah, warga juga diajak bersenang-senang dan menyanyi bersama. Adik Rafa, ini di sini sudah berapa hari ini? 5 hari. Kelas berapa, Dek? Kelas 4. Nah, sekolahnya gimana, Dek? Di Tempuran. Itu sekolahnya sekarang gimana? Banjir. Libur ya? Dek, ini apa harapannya sekarang gimana, Dek? Harapannya semoga bisa sekolah lagi. Memberikan hiburan atau trauma healing kepada anak-anak di penampungan ini supaya kita bisa melupakan musibah kali ini. Demikian. Memang kondisi pengungsi seperti apa, Nan? Sehingga perlu dilakukan trauma healing? Kondisi pengungsi atau warga sekarang ini karena sudah mulai agak jenuh mungkin ya, dan anak-anak juga kurang misalnya hiburan, jadi kita membawa mainan dan membawa ada badut serta kita ajak Dengan trauma healing yang diberikan, polisi berharap para korban banjir merasa terhibur sehingga beban pikirannya yang jenuh di pengungsian dapat berkurang. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan.